Kembali bersama saya Valentino Wariki dari channel Better Belajar Teologi. Pada konten kali ini kita akan mempelajari tentang conjunction atau konjungsi dari bahasa Yunani koine. Seperti apa bentuknya dan jenis-jenisnya, mari kita bersama belajar. Kali ini kita akan mempelajari conjunction atau konjungsi. Secara umum di dalam Perjanjian Baru, ya, konjungsi itu ada dua tipe, ya. Yang pertama konjungsi koordinatif dan kedua konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua elemen yang setara atau sama di dalam gagasan atau idenya. Di sini ada beberapa contoh: kai, de, te, ala, aute, aude, dan aun. Lalu berikutnya konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua elemen yang dependen di dalam gagasan atau idenya. Ada hoti, hina, ean, gar, hos, katos, otan, dan ote. Kita akan bahas satu persatu walaupun mungkin tidak semuanya. Yang pertama adalah kai, ya, di mana seringkali diartikan sebagai and atau also dan even. Nah, ketika kai dalam posisi seperti ini, ya, kai titik-titik kai, ya, misalkan ini adalah klausa atau kalimat, maka dalam pengertiannya harus seperti ini, ya, both titik-titik and. Lalu penggunaan kai pertama sebagai penghubung nomina sebagaimana yang terdapat di Roma 16 ayat 12 antara true painan dan true posan. Lalu penghubung verba di Markus 11 ayat 17, didasken dan elegen. Berikutnya adalah penghubung frase, ya, seperti di Markus 3 ayat 7, apotes Galileas kai apotes Yudaias. Lalu yang keempat, penghubung klausa yang ada di Markus 1 ayat 13, en metaton terion kai oi angelio diekonon auto. Kita lihat di sini yang klausa pertama diartikan he was with the wild animals dan yang kedua adalah angels were ministering to him. Penggunaan de. Nah, de lebih sering digunakan untuk menghubungkan frasa atau klasa. D merupakan kelompok post positif, artinya dia jarang atau tidak pernah ditempatkan di posisi pertama pada suatu klausa. Nah, ada beberapa kasus di mana D ditempatkan ke agak tengah, ya, di posisi yang agak tengah. Contoh di sini 1 Yohanes 2:2. Kita lihat conjunction D ada di tengah-tengah, ya, tidak di kedua atau mungkin ketiga, ya, tapi persis di tengah-tengah. Lalu kemudian penggunaan hoti. Untuk konjungsi ini dia ada 3 macam fungsi. Yang pertama adalah kausal hoti, konten hoti, dan resitatif hoti. Nah, kausal hoti, ya, digunakan untuk menjelaskan penyebab mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, sedangkan alasannya itu ada di klausa utama. Biasanya digunakan kata because untuk fungsi ini. Contoh yang ada di Kisah Rasul 10 ayat 38. Dielten, ya, geton, hoti hoteos, and met auto, ada sini. He went about doing good because God was with him. Jadi setelah hoti di sini, ya, because-nya menerangkan, ya, alasan mengapa klausa utama ini bisa terjadi. Nah, he went about doing good bisa terjadi because God was with him. Lalu konten hoti, ya, merupakan conjunction atau konjungsi yang menempatkan klausa, ya, dalam fungsinya sebagai nomina. Jadi klausa di sini difungsikan bentuk nomina, ya, karena kehadiran hoti yang fungsinya untuk dalam perannya sebagai konten hoti. Biasanya digunakan kata that untuk fungsi ini. Contoh di 1 Yohanes 1 ayat 5, ya.
Estin aute angelia hoti hoteos pos estin. This is the message that God is light. Lalu yang ketiga, resitatif hoti. Menyatakan sesuatu yang sudah diucapkan atau dipikirkan. Nah, fungsi ini terdiri atas dua jenis, yaitu direct discourse dan indirect discourse. Kondisi direct discourse biasanya ditandai dengan kutipan secara verbatim atau ada tanda kutipnya. Nah, ini menyatakan ungkapan yang langsung, sementara indirect discourse tidak, ya. Seperti Markus 1 ayat 37, ya di sini legosin auto hoti pantes, ya, setausin se. Kita lihat di sini hotinya diterjemahkan dalam bentuk direct discourse, jadi ada tanda kutip, ya, daripada frase yang atau klausa yang dimaksud. Lalu bagaimana penggunaan hoti yang kedua, artinya yang masih dalam kaitan lawan dari direct discourse, yaitu indirect discourse. Contoh kalimatnya ada di Yohanes 5 ayat 15. Ho anthropos kai, ya, anengelien tois Judaios hoti Yesus estin ho poisas auton Eugene. The man announced to the Jews that Jesus was the one who made him well. Nah, perhatikan di sini hotinya diterjemahkan dengan that, dan ada kalau saya gambarkan ini seperti diparafrasekan ulang atau diungkapkan kembali. Lalu berikutnya penggunaan gar. Gar merupakan konjungsi subordinatif yang tujuannya untuk memberikan informasi agar klausa atau kalimat sebelumnya dapat dipahami. Biasanya terjemahannya menggunakan for, then, atau since, tergantung konteksnya. Yang ada di Matius 14 ayat 24, kebetulan ini menggunakan terjemahannya menggunakan for, ya. Saya baca, to deployon ede stadios polaus apotesges apeken basanisomenon hupoton kumaton engar enantios ho anemos. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the wave, for the wind was against it. Konjungsi berikutnya adalah hina. Nah, hina biasanya memperkenalkan klausa subordinatif yang menunjukkan berbagai kemungkinan hubungan dengan kalimat atau klausa utama, yang sebagian besar berkaitan dengan maksud pembicara. Nah, seringkali diterjemahkan dengan in order that, in order to, atau that, atau so that, ya kan. Nah, konjungsi ini ya hampir selalu digunakan pada verba dengan mood subjunctive, ya. Contoh dari Matius 7 ayat 1, me krite hiname krite. Do not judge so that you will not be judged. Nah, perhatikan di sini krite di sini merupakan mood subjunctive-nya. Lalu ala, ya. Umumnya digunakan untuk menyatakan kontras antara kalimat atau elemen kalimat satu dengan lainnya. Ketika digunakan biasanya ala untuk menyatakan gagasan yang positif setelah pernyataan negatif dikemukakan sebelumnya. Nah, sebab itu ala sering diterjemahkan dengan menggunakan but, except, rather, atau on the contrary. Contoh dari Markus 10 ayat 8 di sini, ya. Kita langsung terjemahannya, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Ya, ini kalimat atau ayat yang sering digunakan dalam pernikahan kekristenan. Lalu berikutnya penggunaan on. Konjungsi on berfungsi untuk menarik kesimpulan dari pernyataan sebelumnya
atau untuk melanjutkan pembahasan topik yang mungkin mengalami interupsi. Tidak seperti GAR, pernyataan yang diperkenalkan oleh Owen adalah bagian dari alur cerita atau argumentasinya. Dalam bahasa Inggris mungkin diwakili atau diterjemahkan sebagai now, then, therefore, accordingly, atau thus. Contoh dari Matius 22 ayat 17. Epeon emin tisoi dokei esestin donai kenoson kaisari heo. Tell us then, what do you think? It is right to pay taxes to Caesar or not? Dan berikutnya penggunaan T. T dapat digunakan sebagai partikel penghubung maupun untuk menggambarkan makna yang berkorelasi seperti both, and. Nah, T bisa muncul dalam beberapa kombinasi. T, T, atau T, K, ya, atau T dan K, ya. Ini contoh T dan K ada di Roma 1 ayat 14, ya. Kita lihat posisinya di sini ada kombinasi T dan K berdampingan langsung yang diartikan menggunakan both to dan both to, gitu ya. Lalu OD itu sering digunakan sebagai penghubung negatif dan diterjemahkan sebagai and not atau nor. Nah, contoh dari Matius 10 ayat 24 di sini, ya, ok estin matetes huperton didas kalon ode doulos huperton kurion auto. A disciple is not above his teacher, nor is a servant above his lord. Ini untuk OD. Lalu yang kedua, secara empatik, ya, seringkali diterjemahkan dengan not even. Nah, tapi tentu tetap mempertimbangkan konteksnya, seperti yang ada di Matius 6 ayat 29, ya. Ode Salomon en se tedok se auto peri valeto hos en tauton. Not even Solomon in all his glory was clothed like one of these. Dan ini yang ketiga, ya, untuk penggunaan OD sebagai penghubung yang secara korelatif. Jadi jika OD OD maka diterjemahkannya neither nor, seperti di Matius 6 ayat 26. Kita lihat di sini polanya, ya, ada dua OD bersampingan, lalu diterjemahkannya seperti ini, ya, neither dan nor, mengikuti klausa masing-masing. Lalu yang terakhir adalah metode parsingnya, misalkan D, conjunction coordinating, ya, kalau hina conjunction subordinating. Tergantung, ya, ada kalanya juga beberapa ahli Yunani tidak mempermasalahkan tentang coordinating atau subordinatingnya, cukup sebagai di parsing atau diurai dengan conjunction atau conj. Demikian bahasan kita tentang conjunction. Demikian konten kali ini tentang conjunction. Nantikan materi-materi berikut sehingga pemahaman kita terhadap bahasa Yunani Koine semakin lengkap. Sampai jumpa dan salam.